Jadi ternyata kalau kita juga tarik mundur ke beberapa tahun kebelakangan juga memang anak-anak muda zaman sekarang nih udah membuat movement yang bener-bener berdampak banget ya Bang Ai ya untuk negara kita. Dan tapi di era sosmed yang sekarang gak jarang pemuda-pemuda ini juga sering banget kayak mereka selalu mungkin bikin status galau karena kan dulu nggak bisa ya pemuda-pemuda zaman dulu ketika penjajahan bikin-bikin status galau atau segala macam gitu, jadi yang melo-melo gitu-gitu Bang. Nah, sebenarnya ada nggak sih nih cara cara kita nih biar bisa optimis gitu Bang, biar bisa optimis menyongsong masa depan melalui momen 17-an ini Bang? Ya, kalau hal yang seperti itu mungkin ya kalau kita mau maklumi saja sebetulnya bisa juga gitu karena memang ya namanya sekarang era digital ya. Jadi bahkan kita Ya, curhatnya bukan hanya gitu tapi ke seluruh masyarakat Indonesia gitu. betul. Dan itu mungkin gaya yang lazim juga sekarang gitu. Entah mungkin ada plus minusnya lah. Entah mungkin kadang kalau plusnya ya bisa jadi ya hal-hal lucu bisa tersampaikan, bisa menghibur orang lain juga kan. Siapa tahu curhat kita tuh bukan hal yang terlalu private gitu, tapi Iya. curhat yang sifat menghibur orang lain juga. Ya, tapi mungkin hal-hal yang perlu kita hindari juga ya, mungkin terkesan akhirnya apa yang kita lakukan malah justru membuat orang lain melakukan sesuatu yang kontraproduktif, membuat orang lain akhirnya menjadi pesimis misalnya dengan kehidupan dan sebagainya. Dan ini perlu kita garis bawahi juga sebagai tantangan era digital sekarang, era milenial sekarang. Ya bayangkan kalau dulu mungkin kita gampang apa namanya di masa Bung Karno dan Bung Hatta misalnya seperti itu, untuk hal-hal yang mungkin kita lakukan dengan cara tadi misalnya ya mungkin akan lucu juga gitu, nggak ada semangat apa namanya kebangsaan yang muncul gitu dan menggelora di apa tubuh seluruh masyarakat Indonesia untuk merdeka gitu, akhirnya jadi ujung-ujungnya galau-galau semua kan. Bahkan nih kalau ini ada hal yang menarik juga. Ya. Jadi salah satu yang menarik dari seorang Bung Hatta misalnya, ya beliau apa eh, ya pernah berjanji terhadap dirinya sendiri, bahkan untuk apa namanya akan menikah itu setelah Indonesia merdeka gitu. Jadi bagaimana bentuk perjuangan yang dilakukan itu melampaui uh, apa keinginan-keinginan pribadi beliau. Dan Wow. ini unik sebetulnya. Mungkin belum tentu harus kita contoh. Jangan sampai akhirnya karena apa namanya karena kita mau mencapai sesuatu yang luar biasa besar ternyata apa akhirnya sekarang jadi malas untuk rumah tangga dan jadi maksudnya gambarannya ya hal-hal yang kalau dalam diri itu biasa. Dan ini uh, jadi contoh bahwa kita sekarang juga perlu uh, mulai dan bukan dibandingkan tapi mengurangi hal-hal yang mungkin kontraproduktif, kurang begitu bermanfaat, itu bahkan mungkin membuat orang lain tidak mendapat manfaat apa-apa. Tapi kalau dengan hal yang bisa kita manfaat ada kayak sekarang saya tuh bahkan mungkin karena sekarang bukan bukan pelepas penat gitu tapi juga jadi saran kritis kita tahu cara yang unik yang dia lakukan itu menjadi menarik karena orang semua tertawa tapi tertawanya punya makna. Ya, Bang Ai sebentar suaranya putus-putus Bang. Tapi videonya Ya, lancar, audionya coba dicek-cek tes lagi tes. Bang. Nah, ya. Oke. Tadi suaranya putus-putus. Ya, silakan Bang. Oke nih karena sambil nyambung charger. Jadi, uh, tadi saya tentang uang, kan contohnya
Masih putus-putus Bang tadi, tapi udah jelas tadi itu yang tadi. Coba bisa dicek-cek lagi Bang. Masih masih kurang kedengeran Bang. Tapi videonya lancar banget. Bisa dites lagi Bang. Oke, sebentar. Mungkin di sayanya coba. Coba Bang Ai bisa dites lagi. Tes. Cabut headsetnya ternyata masih kurang kedengeran juga Bang. Oke, tes. Udah ada. Ya. Oke. Ya. Oke, udah. Mantap. Oke. Tadi terakhir tentang apa tuh? Nah, saya tadi Optimis biar. cerita tentang Bintang Emon ya, contoh ya. Itu salah satu Iya, Bintang Emon. kayak anak sekarang yang unik gitu. Karena mungkin stand up comedy sekarang sudah meluas dan akhirnya membuat orang jadi sarana melepas penat gitu. Tapi akhirnya punya nilai yang luar biasa ketika seorang Bintang Emon dengan gaya stand up komedinya yaitu melakukan komedi yang akhirnya punya nilai kritis gitu. Dan menurut saya ini salah satu hal yang luar biasa gitu dilakukan oleh anak-anak sekarang. Tanpa mungkin tidak banyak politisi berkoar-koar juga belum tentu bisa didengarkan masyarakat gitu. Tapi seorang Bintang Emon hanya sekedar bercanda saja bisa punya nilai kritik yang meluas dan mengingatkan banyak masyarakat kita untuk tetap kritis dan juga mengawasi jalannya pemerintahan gitu. Dan ini contoh yang unik menurut saya, dan itu bisa jadi gambaran bahwa mungkin ekspresi anak-anak muda kita ya sekarang ya dengan berbagai cara ya, tapi yang jangan pernah kita lupakan, berbagai cara dan bentuk ekspresi kita itu juga perlu kita orientasikan dengan makna-makna yang kontributif gitu, baik dengan perspektif yang kritis ataupun juga perspektif yang punya sumbangsih langsung gitu terhadap pembangunan bangsa dan masyarakat kita. Oke, dan kalau saya lihat dari Bang Ai sendiri kan dari dulu memang sudah suka berorganisasi ya Bang ya, mulai dari menjadi ketua BEM UI, ketua Senat Mahasiswa UI, juga di Iluni UI juga, dan bahkan sampai sekarang juga masih aktif gitu Bang. Dan apa sih yang membuat seorang Bang Ai ini masih terus ingin aktif berorganisasi, aktif menyampaikan gagasannya? Itu kan karena jarang nih anak-anak muda yang mungkin sesemangat itu, Bang. Ya menurut saya cara dan bentuknya juga mungkin berbeda-beda ya. Mungkin kalau di kampus sekarang juga organisasi seperti BEM misalnya atau Senat yang dulunya mungkin banyak sekali diminati mahasiswa. Bisa jadi mungkin sekarang di beberapa kampus juga sudah berbeda tuh kondisinya seperti dulu saya. Ada yang banyak menikmati sekali gitu, bahkan mungkin satu orang tuh bisa jadi mungkin ikut organisasi tuh banyak banget gitu. Tapi kalau anak sekarang mungkin punya orientasi dan cara bentuk kontribusinya unik gitu, misalnya dengan mendirikan startup digital misalnya, ataupun juga dengan melakukan kegiatan sosiopreneur misalnya. Dan menurut saya itu juga salah satu hal yang perlu kita lihat, bukan sekedar cara dan bentuknya tidak ajak, tidak satu cara yang hanya sekedar
organisasi misalnya, walaupun organisasi itu kan sarana juga kita untuk mematangkan pribadi kita kan. Dan ini makanya dulu kalau saya, karena memang saya suka hal seperti itu, yaitu saya lakukan gitu. Dan kadang kalau misalnya kita udah sering kali melakukan hal itu ya lama-lama jadi kayak candu juga ya. Ya, tapi candu benar-benar candu yang baik gitu. Candunya Walaupun kita kebaikan. Siap. kadang kita kalau aktif segala macam itu kan juga kadang kurang ukur diri dari sisi waktu, dari sisi kesehatan dan sebagainya. Dan ini perlu kita ukur juga loh seperti itu. Ya, tapi tetap orientasinya juga untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oke, nah apa yang sebaiknya para pemuda zaman sekarang ini lakukan untuk mengisi kemerdekaannya, Bang? Di zaman sekarang nih, di masa pandemi sekarang, bahkan sampai nanti di masa depannya. Nah, menurut Bang Ai, apa yang sebaiknya harus kita lakukan untuk mengisi hari Agustusan tersebut? Pertama mungkin momentum 17 Agustusan karena setahun sekali. Itu baik juga buat kita untuk merefleksikan tadi yang saya bilang, merefleksikan apa yang ada dalam benak kita untuk visi kita terhadap bangsa ini gitu. Kalau yang tadi saya bilang di masa sebelum kemerdekaan, anak-anak muda itu berpikirnya untuk menyampaikan semangat persatuan, semangat kebangsaan. Dengan adanya Sumpah Pemuda salah satu contohnya. Dan ketika sebelum kemerdekaan, peristiwa Rengas Dengklok jadi contoh bahwa anak muda punya semangat untuk segera memerdekakan bangsa ini. Dan seterusnya, setelah merdeka pun juga mereka menginginkan kemerdekaan untuk bangsa-bangsa yang ada di Asia Afrika. Nah, oleh karena itu, karena setahun sekali, 17 Agustusan, penting juga bagi kita, ketika kita sudah banyak melakukan banyak hal, dengan berbagai cara dan kegiatan kita, ya kita refleksikan apa sebetulnya yang ada dalam visi pikiran kita untuk bangsa ini. Apakah kita sekedar beraktivitas itu hanya memenuhi hasrat pribadi kita untuk terpuaskan dengan aktivitas kita, atau memang kita punya orientasi yang besar terhadap bangsa kita gitu, berkontribusi. Nah, makanya setiap tahun sekali penting untuk itu. Nah, setelah itu baru kita pikirkan cara apa yang bisa kita lakukan. Karena cara dan bentuk itu bisa dengan berbagai ragam gitu. Tinggal kita sendiri tentukan saja, baik itu mungkin kita ingin sebagai sociopreneur misalnya, atau mungkin bahkan sebagai seorang entrepreneur misalnya, yang mungkin awalnya hanya sekedar untuk bermanfaat terhadap pribadi kita, tapi akhirnya selanjutnya kita bisa memberi manfaat juga buat orang lain. Karena jangan salah, seorang entrepreneur yang akhirnya sukses, hebat, manfaatnya bukan dia hanya ngejar keuntungan keuangan pribadi dia, tapi dia bisa membuka lapangan kerja yang begitu besar untuk masyarakat, yang itu sangat dibutuhkan oleh bangsa kita gitu, yang mungkin masih kekurangan banyak lapangan kerja. Ataupun dengan cara yang lain, sebagai politisi, sebagai aktivis NGO dan sebagainya. Dan itu bisa kita lakukan, dan dengan pendekatan yang mungkin secara khas dimiliki oleh anak-anak sekarang gitu, yang mungkin sangat berbeda jauh dengan apa yang dulu dilakukan pendiri bangsa kita. Oke, nah dari Bang Ai sendiri nih, setelah beberapa tahun kebelakangan ngelihat peran-peran pemuda, apa aja sih yang perlu dievaluasi yang mungkin Bang Ai mikir, sayang banget nih, harusnya bisa lebih baik lagi kayak gitu, Bang? Ya, kalau yang saya lihat pertama memang kita mengalami masa transisi yang sangat luar biasa ya. Menurut saya sih transisi digital ini menjadi sesuatu yang membawa perubahan yang sangat besar gitu. Baik buat anak mudanya, bahkan untuk seluruh hal yang ada dalam bangsa kita. Ya, kalau misalnya kita lihat kan masih banyak ketertinggalan bangsa kita terhadap bangsa yang lain gitu dari perkembangan digital itu. Ya, banyak hal lah, contoh kita aplikasi-aplikasi kita dalam memenuhi kebutuhan pribadi saja banyak yang mungkin sebelumnya tertinggal. Fasilitas-fasilitas penunjang kehidupan kita, transportasi publik dan sebagainya pun juga, MRT kita saja kan ketinggalan jauh dibandingkan negara-negara lain.
Tadi misalnya saya yang sederhana tuh, saya kebetulan mampir makan di McD pagi-pagi ya, dan cara mesennya tuh pakai cara apa namanya, kita ngeklik sendiri gitu misalnya. Ya, Padahal mungkin kita pasti udah sering lihat ya kalau kita jalan ke Singapura, jalan ke Malaysia itu kan udah umum. Tapi di Indonesia belum banyak gitu. Dan itu kan apa namanya, unik juga gitu bahwa ternyata di kita hal yang seperti itu aja masih banyak uh, ketinggalan. Contoh kita apa namanya, dulu mungkin sebelum ada kartu tol ya kita masih bayar tuh tol. ya, Udah ada kartu tol, lebih cepat gitu. Padahal kartu tol aja sekarang juga sebetulnya udah ketinggalan kalau di negara lain gitu. Sekarang negara lain kita cuma lewat aja kan udah langsung pakai kebuka. sensor ya. Nggak ada pintu tolnya juga kita udah masuk jalan yang berbayar, electronic road Ya, pricing di negara lain gitu. Dan itu menurut saya semua hal tersebut ya, yaitu perubahan yang transisi yang sangat luar biasa. Dan kita mengalami itu sekarang gitu, di tengah bangsa kita yang juga masih memiliki masyarakat yang bukan hanya komunitas ataupun juga demografi milenial, tapi juga demografi generasi X misalnya, demografi juga baby boomers gitu. Dan akhirnya ya, semua pola kehidupan kebangsaan kita, baik dari sistem pemerintahannya, cara-cara apa namanya, mengelola negara ini, pemerintahannya, dan juga hal-hal di swasta dan sebagainya yang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jadi transisi ini yang sudah berjalan mungkin sekitar 10 tahunan misalnya, dan masih akan juga bertransisi juga karena masih banyak hal yang perlu kita ubah gitu dalam semua lini kehidupan kita, itu juga berpengaruh terhadap anak-anak muda kita. Jadi menurut saya masa-masa transisi ini dinikmati dan dipelajari sebaik mungkin, karena jangan sampai akhirnya anak-anak muda kita justru hanya sekedar menjadi konsumen terhadap perkembangan digital dan perkembangan kemajuan teknologi yang luar biasa besar ini. Dan seharusnya kita bukan hanya sekedar konsumen, tapi justru kita menjadi bukan hanya menjadi objek, tapi juga menjadi subjek dalam perubahan yang sangat besar ini. Ya, bukan tidak mungkin anak-anak muda sekarang yang usia 20 tahunan uh, di kemudian hari ini justru akan menjadi orang-orang yang paling berpengaruh buat perubahan bangsa kita, ya karena mereka adalah orang-orang yang paling mengerti bagaimana bangsa ini menghadapi tantangan era digital gitu. Dan ini menjadi satu hal yang seharusnya tertantang bagi anak-anak muda kita sekarang. oke. Yang kita ketahui Indonesia mengalami bonus demografi nih Bang. Nah, menurut Bang Ai sendiri, bonus demografi ini tuh lebih akan berdampak baik atau justru malah jadi bumerang untuk negara kita? Yang pasti kalau kita punya anak muda yang lebih banyak gitu misalnya, seharusnya kan untung ya. Cara sederhana aja kita mikirnya kan apa, ungkapan-ungkapan peribahasa aja kan banyak seperti itu kan. Berikan aku berapa pemuda tuh yang istilahnya Bung Karno gitu misalnya kan. Maka aku akan guncangkan dunia gitu misalnya. Ataupun juga peribahasa ataupun juga kata mutiara lain yang mengutip kata pemuda gitu. Jadi dan memang itu wajar karena ya sederhana aja, kita kalau perang aja kan bisa dihitung jari, perang itu yang orang tua paling berapa orang gitu, paling banter ya orang tuanya, akhirnya jadi pimpinan strategis gitu kan, memimpin mengatur strategi, itu pun juga udah banyak anak mudanya kan, ataupun juga yang orang tuanya biasanya ya tinggal di rumah gitu, yang dikirim ke medan perang ya anak-anaknya gitu, ataupun juga suami yang masih keluarga muda gitu. Dan itu kan contoh sederhana, kalau kita menghadapi perang fisik aja pasti yang paling depan tuh anak-anak muda gitu. Nah, apalagi apa namanya ya kita menghadapi kehidupan bangsa. Makanya ketika ada kemungkinan apa namanya, ketika di Indonesia ada prediksi bonus demografi, ya seharusnya itu jadi keuntungan yang sangat besar gitu ketika kita optimalkan dengan sebaik mungkin. Tapi tantangannya anak muda kita sejauh mana untuk menyiapkan kemampuan-kemampuan pribadi kita gitu untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan punya kapasitas gitu dalam diri.
Dan ini tantangan bagi kita. Jangan sampai nanti di ketika bonus demografi, anak muda kita bukan menjadi uh, modal besar bagi bangsa kita, tapi justru menjadi beban besar gitu bagi Republik ini. Karena mungkin saja kalau misalnya kita jadi orang-orang yang tidak menyiapkan kapasitas, nggak punya keahlian, dan sebagainya, justru malah menjadi beban pengangguran misalnya, mohon maaf, beban apa namanya bagi bangsa kita ini untuk membiayai mereka gitu. Dan harusnya ya kita sekarang ya lebih mengfokuskan diri untuk mengembangkan sisi optimalisasi potensi dan kapasitas diri kita untuk menghadapi masa bonus demografi itu. Karena bisa jadi mungkin buat anak muda secara keseluruhan, bonus demografi nanti akan dilihat sebagai tantangan ketika kemungkinan krisis pun juga kan ada gitu di masa sekarang aja. Karena sedang pandemi, sudah mulai berkurang kegiatan ekonomi kita, dan akhirnya sudah mulai terseleksi orang-orang yang mungkin lebih punya keahlian, lebih punya kedisiplinan, lebih punya kinerja yang baik, dan akhirnya banyak kondisi-kondisi yang sekarang cukup memprihatinkan gitu. Banyak anak muda kita mungkin yang tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Ya, apalagi mungkin krisisnya bisa berkepanjangan gitu. Ini kan juga kita khawatirkan juga. Jadi bonus demografi itu seharusnya kita lihat sebagai peluang ya, karena simpel aja tadi yang saya bilang, orang perang aja kan melihat yang anak muda dulu kan. Ya apalagi kalau kita membangun bangsa kita, pasti ketika ada bonus demografi maka potensi kita sebagai sebuah bangsa akan semakin lebih luas gitu, lebih besar. Ya oke. Pembicaraan yang luar biasa nih dari Bang Ai. Dan karena waktu sudah hampir 1 jam dan mungkin kita pengen nih closing statement dari Bang Ai dan mungkin harapan Bang Ai untuk peran kita sebagai pemuda zaman sekarang untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, Bang. Ya harapan, nah itu ada pertanyaan tuh, mau dibaca dulu. Boleh. Sebentar, saya bacakan terlebih dahulu. Oke. Tanya Bang, YouTube saat ini sih satu tontonan yang digandrungi anak muda. Tapi konten yang trending justru yang kurang bermanfaat Bang untuk anak muda saat ini. Dan konten YouTube kita tahu sangat low sensor nih Bang. Nah, tapi belum ada pertanyaannya tuh. Mungkin tanggapan dari Bang Ai sendiri gimana tuh? Melihat mungkin trending YouTube sekarang yang biasa influencer anak muda zaman sekarang tuh katanya kurang berfaedah, Bang. Ya mungkin juga jadi tantangan ya. Selain kurang berfaedah, kadang juga ada yang tanpa latar kritis akhirnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang mungkin belum tentu dia sudah kaji gitu. Misalnya contoh kemarin ada influencer yang mengarahkan untuk mendukung Omnibus Law. Ya. Padahal bagi anak muda itu salah satu rancangan undang-undang yang cukup sensitif gitu, karena terkait banyak hal ketenaga kerjaan. Dan menurut saya sih wajar-wajar saja sebetulnya kalau dia mendukung ya, karena itu hak pribadi gitu. Tapi mendukung tanpa mengetahui kontennya, tanpa mengerti sanksinya, apalagi keberadaannya sebagai influencer gitu, dilihat banyak orang, akhirnya jadi mungkin kontraproduktif gitu. Dan ternyata kesini ya diakui malah ya minta maaf gitu kalau tidak salah ya. Dan ini kan satu contoh, selain ada hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat gitu, ternyata ada yang kesannya bermanfaat tapi justru dia tidak mengkaji dan melihat baik dulu gitu. Nah, menurut saya ini juga tantangan ya. Kalau yang tidak bermanfaat sih menurut saya karena gini juga sih menurut saya ya, kadang manfaat dan tidak bermanfaat tuh tergantung juga perspektif kita apa gitu. Kalau YouTube ya kadang kita ada juga di antara kita mungkin yang hanya sekedar nyari hiburan ringan. Gitu. Baik itu untuk melihat orang yang lucu-lucu misalnya gitu kan,
ataupun juga yang santai, konten-konten santai gitu. Tapi ya kalau itu terlalu lebih besar bobotnya dibanding yang lebih bermanfaat kan akhirnya rugi gitu. Jadi Betul. perspektif ketika melihat hal seperti itu apa? Sebetulnya sama juga sih. Ini kan karena kebetulan era digital ya, orang pindah dari televisi ke YouTube dan sebagainya gitu. Nah, saya sering sampaikan juga, sering sharing juga misalnya. Ini enak bener sebetulnya ya, apa namanya? Mohon maaf ya, para apa namanya? Artis dan sebagainya gitu. Dengan konten yang tidak terlalu banyak uh, Effort. substansinya, tidak terlalu banyak effortnya gitu. Ya walaupun pasti ya banyak effortnya ya, karena kan effort dari Oh sisi ya. profesional sebagai artis ya. Tapi Hmm. maksudnya dari perspektif umum ya mungkin Ya, anggapnya perspektifnya ya kurang bermanfaat gitu, tidak bermanfaat. Kadang bercandaannya kan bercandaan yang apa, kadang terlalu berlebihan dan sebagainya gitu. Ya itu kan sebetulnya sama juga dengan masa sekarang gitu, ketika betul. televisi berpindah ke YouTube gitu. Ya, tapi mungkin karena orang Indonesia nih terlalu banyak yang stres juga mungkin ya, kita kadang mungkin butuh gitu. Ya, tapi akhirnya ya karena kita stres dan butuh hiburan, memang banyak yang bermanfaat banyak manfaatnya justru ke para apa namanya konten kreator itu gitu, dan akhirnya mengambil manfaat itu. Ya makanya sebetulnya tinggal kita sendiri yang menentukan apa, memilah hal-hal yang mungkin dianggap kurang bermanfaat itu ya jangan terlalu banyak bobotnya gitu. Karena kalau terlalu banyak bobotnya, makin lama justru makin banyak konten kreator yang hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin bukan konten kreator ya, kalau konten kreator sih bagus ya. Tapi YouTubers yang apa namanya YouTuber. kurang ya gitu. Tapi karena kita terlalu stres, akhirnya dia dapat untung banyak gitu, dan akhirnya makin Betul. Betul. berbeda. Ya Betul. makanya kita sendiri seperti apa, jangan sampai akhirnya karena kita kebanyakan memang buka yang hiburan-hiburan terus kan, yang kadang kurang banyak faedahnya, dan akhirnya ya lebih menjamur hal yang kayak gitu gitu, dan akhirnya hal-hal yang substansinya malah minim gitu. Ya, tapi sekarang banyak yang punya substansi ya, dan anak muda sekarang juga banyak yang mengikuti hal seperti itu ya. Jadi apa namanya, menurut saya sih diseimbangkan saja dan lebih